Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji ujian kinerja, perkenalkan nama saya Nurtati SPD, mahasiswa PPG Guru Tertentu periode 2 tahun 2025 di LPTK Universitas Negeri Makassar dengan NPM 259 020 495 0489. Pada hari ini, Sabtu 6 September 2025, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja. Ini KTP saya. Dan ini bukti lapor diri. Demikian perkenalan saya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, Fairuz, masuk nak. Silahkan duduk, Fairuz. Iya, Bu. Fairuz, apa kabar hari ini? Alhamdulillah baik, tapi ada sedikit permasalahan, jadi saya karena Ibu. Oke, ternyata Fairuz hari ini ada sedikit permasalahan ya? Iya, Bu. Sebelumnya Fairuz pernah mendapatkan proses konseling individual tidak dari Ibu? Kebetulan belum pernah, Bu. Oke, belum pernah. Kalau begitu, sebelum kita memulai proses konseling individual, alangkah lebih baiknya jika kita berdoa sesuai dengan keyakinan kita masing-masing agar proses konseling individual bisa terlaksana dengan baik dan dirahmati oleh Allah. Doa dimulai. Selesai. Oke, Fairuz, sebelumnya tadi bilangnya belum pernah ya mendapatkan proses konseling individual dari Ibu, nak? Iya, Bu. Nah, baiklah. Kalau begitu, Ibu jelaskan bahwa proses konseling individual itu adalah di mana guru BK akan membantu Fairuz untuk menyelesaikan permasalahan yang sedang Fairuz hadapi. Akan tetapi, di sini guru BK berperan untuk membantu. Yang menyelesaikan permasalahan Fairuz itu adalah Fairuz sendiri. Paham? Iya, Bu. Nah, dalam proses konseling individual ini ada 11 asas yang dipegang oleh guru BK, seperti asas kerahasiaan. Jadi apapun nanti yang Fairuz katakan, Fairuz utarakan, semuanya hanya Fairuz dan Ibu yang mengetahui. Kemudian ada juga yang namanya asas keterbukaan. Nah, di mana Ibu mengharapkan agar Fairuz nanti terbuka, mengutarakan, menceritakan segala hal apa yang sedang Fairuz hadapi saat ini. Paham, nak? Paham, Bu. Nah, dalam proses konseling individual kita ini insya Allah akan berjalan selama 30 menit. Bagaimana? Nggak apa-apa? Nggak apa-apa, Bu. Oke, nggak apa-apa. Baiklah. Oke, kalau begitu kita langsung saja masuk ke proses konseling individual kita. Tadi Fairuz bilang katanya Fairuz sedang menghadapi permasalahan ya? Iya, Bu. Permasalahannya seperti apa? Kan hari Senin, Bu, sudah mulai mid semester. Saya itu takut tidak ada soal yang bisa dijawab, Bu. Iya. Jadi saya itu cemas, Bu, sakit kepalaku, Ya. mual, perutku juga sakit, Bu. Iya. Kurang nafsu makanku, Ya. jarang kan juga mau main sama temanku, Oke. sama tidurnya terganggu, Bu. Oke, ternyata Fairuz saat ini sedang mengalami yang namanya kecemasan berlebihan karena akan menghadapi mid semester minggu depan ya. Iya, Bu. Oke, kalau begitu Ibu mau kasih pretest terlebih dahulu kepada Fairuz. Kita mau lihat tingkat kecemasan Fairuz itu berada di mana saat ini. Tolong diisi, silakan. Oke, sudah selesai? Selesai, Bu. Oke, Ibu kumpul kembali ya. Coba Ibu lihat. Oke. Oke. Oke, terus Fairuz, karena Fairuz tadi mengatakan bahwa Fairuz sedang mengalami yang namanya kecemasan berlebihan karena akan menghadapi mid semester. Tolong coba utarakan apa yang sedang Fairuz rasakan saat ini. Kepalaku pusing, Bu. Kepalanya Mual. pusing, ya mual-mual. Kecemasanku juga, Bu. Nafsu makanku juga berkurang. Ya. Sama kalau malam hari, Bu, tidurku itu terganggu. Kemudian kalau sosialnya sama teman-teman di sekolah bagaimana?
saya Bu, orang jarang bergaul dengan teman-teman Bu. Jarang Miki bergaul sekarang sama teman-teman tak? Padahal biasa Ibu lihat di luar kamu suka bermain sama teman-teman, tapi sekarang kayak mulai menyendiri karena merasa Ki bahwa tinggi Ki kecemasan tak? Iya Bu. Oke. Kalau begitu Ibu jelaskan ke Verus terlebih dahulu. Verus saat ini betul adanya sedang mengalami yang namanya kecemasan berlebihan karena akan menghadapi mid semester. Kenapa bisa Ibu katakan seperti itu? Seperti yang Verus tadi utarakan, seperti sakit kepala, kemudian Verus merasakan mual-mual, kemudian kurang nafsu makan. Itu masuk dalam gejala-gejala yang namanya fisik. Nah, sedangkan psikis itu ada itu tadi, kecemasan tak akhirnya mempengaruhi kayak emosional tak. Kemudian selanjutnya adalah sosial tak ke teman-teman tak, karena kayak merasa Miki terlalu cemas hingga akhirnya tidak mau Miki dulu berinteraksi dengan teman-teman tak, lebih memiliki untuk menyendiri. Itu adalah gejala-gejala psikis yang sedang Verus hadapi. Nah, sekarang Verus untuk permasalahan Verus hari ini, Ibu akan kasih kamu pendekatan behavioristik dengan teknik relaksasi. Di mana pendekatan behavioristik ini adalah kita berfokus pada penguatan perubahan perilaku positif, perubahan perilaku kamu dengan cara penguatan dan kebiasaan-kebiasaan. Oke, paham Verus? Paham Bu. Nah, tekniknya itu adalah teknik relaksasi. Kalau begitu, Ibu akan kasih kamu sebuah musik relaksasi. Tugas kamu adalah nanti mendengarkan apa aba-abah dari Ibu, kemudian kamu resapi musik yang akan Ibu berikan kepada Verus. Bagaimana, paham? Paham Bu. Ya, karena Verus tadi sudah mengutarakan segala hal yang Verus rasakan. Selanjutnya kita menggunakan teknik relaksasi terlebih dahulu. Oke, pertama Verus silahkan ambil posisi ternyaman menurut Verus. Ambil posisi ternyaman tak menurut kamu. Oke, bagaimana? Sudah merasa nyaman? Sudah Bu. Oke. Nah, selanjutnya Ibu akan memutarkan kamu sebuah musik relaksasi. Nah, dalam pemutaran musik relaksasi ini Ibu mengharapkan Verus betul-betul merasapi musik yang Ibu berikan, kemudian Verus betul-betul mengikuti aba-abah yang Ibu berikan kepada Verus. Paham Verus? Paham Bu. Ya. Oke, nyaman Mika? Terasa tempat duduk tak dan posisi tak saat ini? Sudah nyaman Bu. Oke, sudah nyaman. Sekarang pertama, Verus silahkan tutup matanya. Kemudian dengarkan musik yang Ibu putarkan.
Ya, kasih rileks dulu badan tak. Silakan kasih rileks badannya. Oke, bagaimana? Sudah merasa lebih rileks? Sudah, Bu. Oke, sekarang Ibu tanya ya bahwa yang Ibu berikan tadi ke Verus itu adalah yang namanya teknik relaksasi agar perasaan Verus lebih tenang. Kemudian Verus lebih bisa menurunkan rasa kecemasan-kecemasan yang Verus rasakan. Kemudian Verus bisa merasa lebih jiwanya lebih tenang, kemudian pikirannya lebih positif. Nah, sekarang Ibu tanya ke Verus, setelah Verus melakukan relaksasi tadi, apa yang Verus rasakan? Kepalaku, Bu, sudah mulai terasa tidak pusing lagi. Ya. Sakit perutku juga sudah berkurang. Mm-mm. Kecemasan di tubuhku juga itu, Bu, sudah berkurang nih, bisa terkontrol nih, Bu. Ya. Kayaknya bisa nih, Bu, ikut ujian di hari Senin, Bu. Alhamdulillah. Ternyata yang Verus rasakan bahwa alhamdulillah Verus merasa bahwa kepalanya sudah tidak terlalu sakit lagi ya. Iya, Bu. Kemudian kecemasannya, emosionalnya sudah bisa Verus kontrol dengan baik. Iya, Bu. Oke, alhamdulillah. Ternyata setelah Verus melaksanakan relaksasi, ternyata yang Verus rasakan adalah Verus bisa merasakan bahwa ada perubahan yang Verus rasakan dalam tubuh Verus. Dan semoga saja nak bahwa di hari Senin nanti kamu bisa melaksanakan semester dengan baik ya. Iya, Bu. Ya. Nah, Verus dalam teknik relaksasi ini nak, seperti yang Ibu bicarakan tadi, Ibu hanya membantu Verus untuk menyelesaikan permasalahan Verus. Yang menyelesaikan permasalahan Verus itu adalah Verus sendiri. Ibu hanya membantu. Nah, Verus setelah pemberian teknik relaksasi ini bukan berarti bahwa oke, sudah selesai permasalahan. Tidak. Verus harus lebih banyak lagi berlatih di rumah untuk mengontrol emosi Verus. Kemudian Verus bisa dalam satu minggu ini Verus mendengarkan musik relaksasi 3 kali dalam seminggu. Oke, Verus? Oke, Bu. Kemudian Verus juga bisa mencari penguatan-penguatan positif tentang hal-hal yang bisa membuat Verus lebih semangat lagi untuk mengikuti ujian mid semester yang akan dilaksanakan di hari Senin. Cari penguatan-penguatan positif yang bisa membuat Verus lebih semangat, lebih bisa percaya diri lagi untuk mengikuti mid semester minggu depan. Verus paham? Paham, Bu. Oke, kalau begitu selesai pemberian teknik relaksasi, Ibu kasih Verus lagi yang namanya post test. Post test ini tujuannya Ibu ingin melihat apakah betul adanya bahwa telah terjadi perubahan, penurunan kecemasan yang Verus rasakan. Verus, ini silahkan diisi lagi nak. Coba kamu isi sesuai dengan apa yang kamu rasakan betul-betul ya. Silahkan diisi nak. Jangan lupa tulis dulu namanya. Iya, nama lengkap. Di sini nama lengkap. Tulis nama lengkap tak? Kemudian apa lagi? Ini kelasnya, jangan lupa kelasnya. Ya, silahkan dibaca, kemudian isi sesuai dengan diri tak saat ini nak. Isi baik-baik, isi betul-betul.
sini setelah pemberian post test, ibu kasih juga virus self assessment, refleksi. Kita lihat nanti, karena ini nanti data-datanya ibu simpan baik-baik, tapi tenang saja, hanya ibu dan Verus yang mengetahui hal ini. Oke, selesai post testnya. Terus ibu. Oke, lanjut ini nak, self assessmentnya refleksi diri tak. Kita nanti ibu nanti mau baca itu, mau lihat nanti perubahan apa yang Verus rasakan. Jangan lupa tulis namanya di bagian atas. Ya, isi dulu nama sama kelas tak. Ibu lihat di sini hasil pretest dan post testnya Virus menurun ya, alhamdulillah. Yang mana tadi yang nomor 1 ini Virus mengatakan bahwa Virus sangat merasa gugup saat memikirkan ujian yang akan datang ya. Ibu lihat kamu kasih skornya 5. Kemudian setelah melakukan sesi, melakukan konseling, alhamdulillah menurun menjadi 3. Alhamdulillah kalau ternyata Virus ada perubahan. Kalau ada pertanyaannya yang Virus tidak pahami, boleh bertanya di Ibu. Virus sebelumnya selalu ambil ranking di. Ya Bu, iya karena Ibu kayaknya itu hari pernah lihat Virus naik pas pengumuman ranking deh.
dibantu ya Ibu. Setelah ini nanti Virus belajar apa lagi? Belajar bahasa Indonesia Bu. Oke, bahasa Indonesia. Oh, bahasa Indonesia berarti Ibu Rismawati ya? Ya Bu. Paham ya Ki semua dengan pertanyaan-pertanyaannya? Paham Bu. Silakan di sini. Sudah nomor berapa? Sudah mau selesai Bu. Oke, selesai? Ya Ibu sudah selesai. Oke, Ibu baca dulu ya. Oke. Nah, dari hasil refleksi peserta didik ini, dari refleksinya Virus, Ibu baca di sini Virus mengatakan bahwa sebelumnya kecemasan yang tidak terkontrol dan sakit kepala, dan perubahannya itu adalah kecemasannya bisa berkurang dan terkontrol, dan kecemasan bisa terkontrol dan sakit kepalanya berkurang ya. Iya Bu. Ya, alhamdulillah ternyata Virus mengalami perubahan setelah mengikuti proses konseling individual yang Ibu berikan. Alhamdulillah ternyata ada perubahan yang Virus rasakan. Dan ingat, tindak lanjutnya adalah karena sekarang masih ada beberapa hari lagi kita sebelum memasuki mid semester, jadi sehari sebelum mid semester dimulai, Virus kembali lagi datang ke ruangan Ibu. Ibu ingin mendengarkan apakah Virus melaksanakan tugas yang Ibu berikan tadi, yaitu tetap mendengarkan lagu-lagu, musik-musik relaksasi, bukan hanya hari ini tapi di rumah. Di rumah juga Virus harus mendengarkan 2-3 kali relaksasi dalam seminggu. Kemudian Virus juga mencari penguatan positif yang bisa membuat Virus lebih percaya diri lagi untuk melaksanakan mid semester yang akan Virus laksanakan minggu depan. Dan ingat Ki, hal tersebut yang Ibu berikan tadi harus Virus laksanakan. Seperti yang Ibu bilang tadi, Ibu hanya membantu, tetapi Virus yang betul-betul menyelesaikan permasalahan Virus. Jika Virus melaksanakan apa yang Ibu berikan, Ibu informasikan, insya Allah perubahan akan betul-betul terjadi. Oke, Virus? Oke Bu. Ya. Nah, kemudian tadi alhamdulillah setelah Ibu baca post-testnya, pre-testnya, dan self-assessmentnya, alhamdulillah ada perubahan.
Tetapi Ibu ingin lagi lihat minggu depan nanti apakah betul-betul bisa Virus terapkan ke dalam diri yang pernah Ibu berikan tadi konseling individualnya, Nak? Ya. Oke, Virus, alhamdulillah proses konseling individual kita selesai. Prosesnya sudah selesai dan sebelum Virus meninggalkan ruangan PK, mari kita berdoa untuk menutup proses konseling kita ini dan berterima kasih kepada Allah. Alhamdulillah proses konseling kita dirahmati, dilancarkan. Oke, Virus, berdoa sesuai dengan keyakinan kita masing-masing. Doa dimulai. Selesai. Oke, Virus, alhamdulillah Nak, proses konseling sudah berjalan dengan baik. Kemudian alhamdulillah ada perubahan. Dan selanjutnya Virus nanti belajar apa tadi? Bahasa Indonesia, Bu. Bahasa Indonesia ya? Ibu Rismawati ya berarti? Ya, Bu. Oke, kalau begitu Virus boleh ke kelas menunggu Ibu Rismawati masuk ke dalam kelas tak untuk melakukan pemberian bahasa Indonesia, mata pelajaran bahasa Indonesia. Ya, Bu. Terima kasih sudah mau memecahkan permasalahan Iya, saya, Bu.